Pertama kita sudah tahu bahwa dari diumumkannya data PDB di kuartal 3 yang negatif, setelah kuartal 2 juga negatif, memang menempatkan Indonesia dalam definisi teknis resesi gitu, di mana berdasarkan estimasi kami di kuartal 4 ini kita masih tumbuh negatif karena beberapa hal. Hal yang paling utama itu adalah pandemi COVID-19 yang terus berlangsung. Dan kita juga lihat bahwa memang dari data-data PDB Indonesia sebelumnya bahwa memang kuartal 4 ini tidak memberikan kontribusi yang sesignifikan kuartal lainnya, seperti misalnya kuartal 2 atau kuartal 3 yang biasanya didorong oleh kegiatan Ramadan dan mudik. Namun memang di kuartal 4 ini yang biasanya itu mesin utama pendorongnya itu adalah libur akhir tahun baru beserta selebrasi Natal, ini yang tidak muncul di tahun 2020 ini. Di mana kita tahu mendekati tahun 2020 kemarin kembali diberlakukannya pembatasan sosial dari pemerintah untuk menjaga agar masyarakat itu tidak melakukan libur panjang untuk Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau aktivitas ini terjadi sangat terbatas, maka memang mesin utama pertumbuhan ekonomi kuartal 4 itu otomatis hilang. Makanya dari itu kami mengestimasi bahwa ekonomi Indonesia di kuartal 4 itu masih negatif. Memang ini adalah angka yang lebih baik dibanding kuartal 3, di mana kuartal 3 itu kita minus 3,49% dan di kuartal 2 itu kita minus 5,32%. Ini sebetulnya menunjukkan perbaikan dari sisi ekonomi, bahwa memang pertumbuhan negatifnya ini tidak sedalam kuartal-kuartal sebelumnya. Namun memang masih negatif dan ini terjadi karena memang aktivitas ekonomi yang sudah lebih bergerak. Kalau kita lihat gitu di awal-awal pandemi, April, Mei, memang itu sangat ketat batasannya. Mulai masuk kuartal 3, Juli, Agustus, September mulai lebih renggang. Di Oktober, November, Desember memang lebih renggang lagi. Namun memang di akhir periode mulai diketatkan. Jadi kami melihat memang secara ekonomi ini terjadi perbaikan, tapi memang masih negatif. Kalau kita dibandingkan dengan tahun 2019 yang kita anggap sebagai kondisi normal. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.